Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Eri dalam pelajaran matematika. Kali ini Ibu akan membahas tentang materi fungsi. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Anak-anak, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Nah anak-anak, pembelajaran kita mulai dengan terlebih dahulu melihat tujuan dari pembelajaran ini ya. Ya, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menjelaskan pengertian fungsi dengan benar. Yang kedua, penyajian fungsi. Yang ketiga, menghitung nilai fungsi. Dan yang keempat, menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B atau pemetaan dari B ke A. Nah, apa itu fungsi? Ya, fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A, daerah asal tepat ke himpunan daerah kawan. Nah, bagaimana bentuknya? Sebelum kita mempelajarinya, kita harus tahu dulu syarat-syarat fungsi. Ya, syarat-syarat fungsi itu adalah yang pertama, setiap anggota himpunan A harus mempunyai pasangan pada himpunan B. Atau anggota A tidak boleh kosong. Syarat yang kedua, setiap anggota himpunan A hanya dipasangkan dengan satu anggota pada himpunan B. Atau pasangan anggota A tidak boleh bercabang. Sekarang perhatikan ini. Mana yang merupakan fungsi dan mana yang bukan fungsi. Ya, kita perhatikan gambar yang pertama. Di sini ada fungsi A ke B. Himpunan A anggotanya adalah A, B, C. Himpunan B anggotanya D, E, F. Sekarang kita perhatikan, anggota himpunan A apakah dia mempunyai pasangan di himpunan? Nah, bagaimana gambar yang kedua? Ya, gambar yang kedua, kita perhatikan. Anggota A, apakah anggota A dipasangkan ke anggota B? Ya, semua anggota A mendapat pasangan di B. Syarat yang pertama terpenuhi. Bagaimana syarat yang kedua? A dipasangkan dua anggota himpunan B. Berarti syarat yang kedua tidak dipenuhi. Ya, karena A itu dia bercabang. Cabangnya ke E dan ke F. Jadi himpunannya ini bukan fungsi. Nah, di sini juga ada beberapa contoh. Sekarang kita bahas. Siapa yang tahu? Yang pertama, apakah itu merupakan fungsi? Apakah semua anggota A mendapat pasangan di anggota B? Ya, di sini dilihat kalau B itu tidak mempunyai pasangan, berarti itu bukan fungsi. Gambar yang kedua, apakah semua anggota himpunan A mendapatkan pasangan di himpunan B? Ya, semua anggota himpunan A mendapatkan pasangan himpunan B. Dan semua anggota himpunan A juga dipasangkan tepat satu ke anggota B. Jadi gambar yang nomor 2 adalah merupakan fungsi. Gambar yang ketiga, apakah merupakan fungsi? Nah, semua anggota himpunan A mendapatkan pasangan di himpunan B. Nah, syarat pertama terpenuhi. Syarat yang kedua, apakah anggota A dipasangkan tepat satu di anggota B? Ya, betul. Jadi A dipasangkan ke E, B dipasangkan ke D, C dipasangkan ke E. Jadi kedua syaratnya terpenuhi. Sekarang gambar yang keempat. Apakah anggota A dipasangkan ke anggota himpunan B? Iya. Terus apa yang bedakan? Ya, kalau diperhatikan A itu pasangannya ada dua, yaitu di B dan di 1. Jadi himpunan itu bukan merupakan fungsi karena A mempunyai pasangan yang bercabang, yaitu 1 dan 2. Nah, bagaimana anak-anak? Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut pada penyajian fungsi. Penyajian fungsi ada cara. Yang pertama dengan rumus fungsi, yang kedua dengan diagram panah, yang ketiga dengan diagram kartesius, yang keempat tabel, dan yang kelima pasangan berurutan. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, sebelum kita melangkah pada penyajian fungsi,
Alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu domain, kodomain, dan rank. Nah, apa itu domain? Nah, di sini ada dua buah himpunan, ya. Itu ada himpunan A dan himpunan B. Semua anggota himpunan A itu dinamakan dengan domain atau daerah asal, ya. Jadi, anggota himpunan A dinamakan daerah asal atau domain. Anggotanya mana? Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang himpunan B. Semua anggota himpunan B itu dinamakan dengan kodomain atau daerah kawan. Jadi anggotanya adalah 1, 4, 9, 16, dan 25. Nah, yang terakhir rank atau daerah hasil. Mana yang katakan dengan daerah hasil? Pasangan dari anggota himpunan A ke himpunan B itu yang dinamakan dengan daerah hasil. 1 dipasangkan ke 1, 2 ke 4, 3 ke 9, 4 ke 16. Jadi pasangan himpunan A itu namakan dengan daerah hasil. Mana daerah hasilnya? Ya, 1, 4, 9, 16. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut dengan bagaimana cara menghitung nilai fungsi. Nah, perhatikan contoh berikut ya. Sebuah fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah sebagai berikut. Fx sama dengan 4 dikurang 3x. Jika diketahui daerah asalnya 1, 2, 3, tentukan nilai F1, nilai F2, dan nilai F3. Baiklah anak-anak, kita bahas satu persatu ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya dengan rumus fungsi? Yang pertama adalah rumus fungsi. Fx sama dengan 4 kurang 3x. Nah, sekarang x-nya diganti dengan 1. Nah, bisa 4 dikurang 3 kali 1. 3 kali 1 berarti 3. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Sekarang F2 artinya x-nya diganti dengan 2. 4 dikurang 3 kali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 4 dikurang 6 sama dengan negatif 2. Yang berikutnya F3. 4 dikurang 3 dikali 3. 3 dikali 3, 9. 4 dikurang 9 sama dengan negatif 5. Nah, bisa dipahami ya anak-anak ya? Nah, itu adalah dengan rumus fungsi. Yang kedua dengan diagram panah. Nah, diagram panah. Tadi daerah asalnya adalah A, anggotanya 1, 2, 3. Dan B, anggotanya adalah nih, yang B 1, negatif 2, negatif 5. Ya, jadi dipasangkan nanti 1 ke 1, 2 ke negatif 2, dan 3 ke negatif 5. Ya, jadi itu namanya diagram panah. 1 dihubungkan ke 1, 2 ke negatif 2, dan 3 ke negatif 5. Sekarang kita lanjut pada diagram kartesius. Nah, ini diagram kartesius. Untuk sumbu X, kita gunakan himpunan A. Dan untuk sumbu Y, kita simbolkan dengan himpunan B. Tadi himpunan A-nya adalah 1, 2, 3. Himpunan B-nya adalah 1, negatif 2, negatif 5. Jadi, tadi tanda panahnya kemana? 1 ke 1, 2 ke negatif 2, 3 ke negatif 5. Nah, ini dengan diagram kartesius. Berikutnya yaitu dengan tabel. Nah, perhatikan dengan tabelnya. Ini ada tabel X. X itu tadi daerah asal atau himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3. Nah, rumusnya tadi apa? 4 dikurang 3X. Berarti X-nya diganti dengan 1. 4 dikurang 3 kali 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Berarti 4 dikurang 3 sama dengan 1. Yang kedua, 4 dikurang 3 kali 2. Ya, 4, 3 dikali 2, 6. 4 dikurang 6 sama dengan negatif 2. Yang ketiga, X-nya diganti dengan 3.
4 dikurang 3 kali 3 sama dengan 9. 4 dikurang 9 sama dengan negatif 5. Nah, itu kalau dengan menggunakan tabel. Bagaimana dengan pasangan berurutan? Nah, pasangan berurutannya berarti 1 dengan 1, 1 dengan 1, 2 dengan negatif 2, dan 3 dengan negatif 5. Ya, jadi di sini pasangan berurutannya adalah 1,1, 2, negatif 2, dan 3 dengan negatif 5. Nah, yang terakhir, rumus banyaknya fungsi atau pemetaan. Bagaimana cara menentukan rumusnya fungsi? Nah, rumus banyaknya pemetaan dari A ke B disimbolkan dengan NB berpangkat NA. Apa itu NA? NA artinya banyaknya anggota himpunan A. NB artinya banyaknya anggota himpunan B, ya. Terus bagaimana kalau banyak pemetaan dari B ke A? Ya, kebalikannya. NA berpangkat N berpangkat B. Ya, NA artinya banyaknya anggota himpunan A. NB banyaknya anggota himpunan B. Perhatikan contoh. Di sini diketahui P. Sebuah himpunan yaitu himpunan P dan himpunan Q. Anggota himpunan P itu adalah 2, 4, 6, 8. Dan anggota himpunan Q adalah A, B, C. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari P ke Q adalah, nah, berapa banyak pemetaan yang mungkin? Nah, kita perhatikan. Berapa banyak himpunan P? Ya, banyak anggota himpunan P adalah 4. Berarti NP-nya sama dengan 4. Berapa banyak anggota himpunan Q? Nah, 3. A, B, C. Jadi, NQ-nya sama dengan 3. Jadi, NQ berpangkat NP. NQ-nya 3 berpangkat 4. Jadi, 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya 81. Nah, anak-anak, sudah selesai ya pembahasan Ibu tentang fungsi. Semoga pembahasan Ibu bisa dipahami. Ibu akhiri dengan ucapan terima kasih dan sampai jumpa.